Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kembali pada malam hari ini kita di majelis ke-91 di kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam karya Al-Imam Ahmad ibn Ali ibn Muhammad Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i rahimahullah. Kita di pertemuan ini alhamdulillah masih di pembahasan Kitabus Shalah, bab salat al-jamaah wal imamah. Bab tentang salat berjamaah dan permasalahan imam. Di pertemuan ini kita masuk di hadits ke-410. Ini disebutkan oleh Al-Imam Al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullah. Hadits ke-15 ya di bab salat al-jamaah dan al-imamah. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, wa an Amr ibn Salamah qala abi ji'tukum min indin nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam haqqan qala fa idza hadaratis shalah falyu'addin ahadukum wal ya ummakum aktsarukum qur'ana. Qala fanadaru falam yakun ahadun aktsara qur'anan minni faqaddamuni wa ana ibnu sittin aw sab'i sinin. Rawahul Bukhari wa Abu Daud wan Nasa'i. Kata beliau rahimahullah dari Amr ibn Salamah. Beliau berkata, qala abi, ayahku berkata. Yaitu Salamah. Aku datang kepada kalian dari sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan membawa kebenaran. Beliau bersabda, fa idza hadaratis shalah falyu'addin ahadukum. Apabila telah masuk waktu salat, maka hendaklah salah seorang dari kalian mengumandangkan adzan. Wal ya ummakum aktsarukum qur'ana. Dan hendaklah yang paling banyak hafalan Qur'annya di antara kalian menjadi imam. Ini tujuan hadits ini dibawakan. Hukum seputar imam. Siapa yang paling berhak menjadi imam? Ini lafadznya. Adzan sudah lewat di bab adzan. Kalau imam ini, wal ya ummakum aktsarukum qur'ana. Hendaklah yang paling banyak hafalan Qur'annya di antara kalian menjadi imam. Qala, kata Amr ibn Salamah, fanadharu, mereka pun melihat, yaitu siapa di antara kita ini
yang paling banyak hafalannya. Falam yakun ahadun aktsara Qur'anan minni. Ternyata tidak ada yang lebih banyak hafalan Qur'annya dariku. Maka mereka pun menjadikanku sebagai imam. Padahal saat itu saya berumur 6 atau 7 tahun. Bayangkan, banyak orang yang sudah dewasa. Iya. Amr ibn Salamah masih berumur 6 atau 7 tahun. Kata beliau, hadits ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Beliau bilang rawahul Bukhari. Wa Abu Dawud dan Abu Dawud, wa Nasa'i dan An-Nasa'i. Diriwayatkan oleh 3 imam hadits, Bukhari, Abu Dawud, Nasa'i. Hadits ini sumbernya sebagaimana dikatakan oleh penulis, kita tinggal tambahkan saja nomornya. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari di nomor 4302. Abu Dawud di nomor 857 serta An-Nasa'i di jilid 2 halaman 9. Derajat hadits tentunya sahih, tidak diragukan. Dan ini di luar daripada kebiasaan penulis ya. Beliau biasanya mencukupkan Bukhari atau Muslim. Itu paling sering kalau sudah ada. Iya, itu kalau sudah ada. Tapi memang kalau kita melihat, kadang beliau sebutkan juga perawi yang lain untuk menguatkan bahwa ini betul-betul hadits disandarkan, diambil dari Nabi SAW. Adapun fikih hadits ini hadits satu masalah saja, yaitu imamatus sobi. Hukum imamnya anak kecil. Iya, hukum imamnya anak kecil. Maka di sini tidak ada perselisihan bahwa yang imam adalah yang telah berusia balik. Kalau ini tidak ada perselisihan. Bahwa yang imam adalah yang sudah berusia balik. Yang sudah berusia balik. Tidak ada perselisihan. Kemudian kalau kita bertanya, sah nggak imamnya anak kecil yang belum berusia balik? Nah, ini hadits yang ada di hadapan kita. Dan sah imamnya seorang yang belum balik jika dia sudah masuk usia tamyiz. Itu ketentuannya. Sudah masuk usia tamyiz. Tamyiz itu kalau ditanya sudah bagus menjawab. Kalau disuruh dia paham. Itu namanya usia tamyiz. Dan ini tentunya rata-rata kebanyakan adalah 7 tahun. Sudah berusia 7 tahun. Ini rata-rata tamyiz. Makanya diisyaratkan di hadits lain, muru auladakum bis-shalah wa hum bis-sab'in. Ajak anak kalian untuk sholat dalam keadaan mereka sudah berusia 7 tahun. Kan dia sudah paham. Sudah paham. Iya. Berarti sudah sah dia imam. Di hadits ini jelas. Beliau berkata, saya waktu itu berusia 6 atau 7 tahun. Iya. Dan mereka suruh menjadi imam. Ini menunjukkan sahnya imamnya anak kecil. Yang penting sudah masuk usia tamyiz. Ini tentunya sangat jelas sekali apa yang dinukil di hadits ini. Jadi sudah masuk usia tamyiz dan sudah berwudu dengan baik. Sudah berwudu, bisa berwudu dengan baik. Karena biasanya sebelum 6 atau 7 tahun, itu wudunya masih main-main. Wudunya masih main-main. Masih ada yang belum kena.
dari wudunya. Dari wudunya. Ini yang dipersyaratkan. Ini yang dipersyaratkan. Adapun masalah saya adalah yang paling banyak hafalannya, kita akhirkan sebentar. Karena ada sebentar masalah itu. Ini kita singgung satu masalah dulu. Sahnya imam dari kalangan anak kecil yang belum balik, yang belum berusia balik. Adapun masalah yang disinggung tadi yang paling banyak hafalannya, supaya tidak double masalah, itu kita ambil di hadits 411. Kata beliau rahimahullah, wan Abi Mas'udin radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillah fa in kanu fil qira'ati sawa'an fa'alamuhum bis sunnah fa in kanu fis sunnati sawa'an fa aqdamuhum hijratan fa in kanu al hijratu sawa'an fa aqdamuhum silma fi riwayatin sinna wala ya ummanna ar-rajula fi sultani wala yaq'ud fi baitihi ala taqrimatihi illa biidnih. Rawahu Muslim. Ini urutan orang yang berhak menjadi imam. Iya. Jadi imam itu tidak sembarang kita maju. Kita harus selalu tahu diri. Tahu kadar diri. Kata beliau dari Abu Mas'ud Al-Ansari, beliau orang Ansar, dikenal dengan Al-Badri karena nazil Badr, tinggal di daerah Badr. Beliau berkata, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang menjadi imam suatu kaum adalah yang paling baik bacaan Qur'annya. Itu yang pertama, aqra'uhum li kitabillah. Yang paling baik bacaan Qur'annya. Jika mereka sama dalam bacaan, maka yang paling mengetahui sunnah. Yang paling mengetahui sunnah. Jika mereka sama dalam sunnah, maka yang paling duluan hijrah. Jika mereka sama dalam hijrah, maka yang paling duluan masuk Islam. Jika dalam riwayat lain, yang paling tua usianya. Jadi yang paling tua itu belakangan. Ya, sebagian orang kadang berpemahaman keliru. Iya, harus yang paling tua. Bukan. Iya, yang paling bagus bacaannya dulu. Yang paling bagus bacaan itu yang pertama di hadits ini. Baru nanti yang tua kapan? Mas jauh, yang tua itu jauh. Iya. Kemudian lanjutannya, dan jangan seorang mengimami orang lain di wilayah kekuasaannya. Ini masalah kalau sudah ada imam rawatib, jangan langsung pergi maju. Walaupun kita paling bagus bacaannya. Iya. Jangan mengimami orang lain di wilayah kekuasaannya. Dan jangan pula duduk di rumahnya, di tempat kehormatannya, kecuali dengan izinnya. Ini masalah adab bertamu. Kalau kita datang bertamu, tidak boleh masuk langsung duduk di kursinya tanpa dipersilakan. Iya, tanpa dipersilakan. Kata beliau, rawahu Muslim. Hadits ini riwayat Imam Muslim. Sumber hadits ini diriwayatkan oleh Imam Muslim di nomor 673, derajat hadits sahih. Fikihnya, fikih hadits ini pertama, yang hafal Al-Quran dan yang bagus bacaannya lebih utama untuk menjadi imam. Ini yang pertama. Kalau ditanya al-ahaqu bil imamah, yang paling berhak menjadi imam adalah yang hafal Quran satu dan yang bagus bacaannya. Kalau hafal Quran bacaannya tidak bagus, tidak. Lebih didahulukan yang bagus bacaannya. Tapi kalau dia hafal Quran dan bagus bacaannya, itu yang dikasih maju ke depan.
Iya, hafal dan bagus bacaan. Ini lebih utama menjadi imam. Walaupun yang lain boleh, tapi kita berbicara yang lebih utama karena Nabi sudah tentukan, ya ummul qaumu aqra'uhum li kitabillah. Ada kata aqra'u, isim tafdil. Orang yang belajar bahasa Arab paham itu, isim tafdil itu musyarakah. Ada kesamaan. Ada kesamaan, sama-sama hafal. Sama-sama hafal. Sama-sama bagus, tapi ada yang lebih. Hitung duluan. Itu yang didahulukan. Itu kalau ada isim tafdil. Menunjukkan atas musyarakah, sama, tapi satu lebih daripada yang lain. Satu lebih daripada yang lain. Iya. Ini ketentuan awal langsung dari hadits tadi. Iya. Kemudian yang berilmu tentang sunnah. Misalnya, iya. Sama-sama hafalannya. Sama-sama bagus bacaannya. Tapi belajarnya lebih dia belakangan. Yang satunya lebih duluan belajar. Itu yang dikasih maju. Iya, karena yang lebih duluan belajar lebih paham sunnah. Nah, ini harus dipahami ini. Walaupun hafalannya sama, tapi harus kita kedepankan yang lebih berilmunya. Kenapa? Itulah masalah yang kita sampaikan pekan lalu. Jangan sampai yang tidak paham sunnah, sunnahnya bagaimana cara berimam misalnya. Oh, kalau jadi imam kita mufassal dalam sholat 5 waktu. Sekarang yang imam tidak ada ilmu sunnahnya. Sudah masuk imam baca Al-Baqarah. Kan tidak cocok. Tidak sesuai dengan sunnah, kan begitu. Walaupun sah, kalau kita berbicara sah sholat, sah. Tapi dulu para sahabat itu lebih suka orang yang sholat mirip dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam daripada yang tidak mirip. Iya. Dulu sahabat ketika sholat di belakang Abu Bakar bilang, wah seperti kita di belakang Nabi. Bahkan sudah lewat masa Abu Bakar, lewat masa Umar, lewat masa Utsman. Ini kan puluhan tahun ini lewat. Iya. Masa Ali sudah 30 tahun lewat. Masanya Rasulullah. Tapi ada sahabat sholat di belakangnya Ali. Saya sholat paling mirip dengan Rasulullah. Itu dia. Paling mirip. Itu yang dicari. Yang mirip sholatnya dengan Rasulullah. Kapan kita akan paling mirip? Ya kalau kita paham sunnah. Kapan kita tidak paham sunnah, maka kita akan sholat seperti orang murojaah hafalan. Hanya menunaikan kewajiban imam. Saya digaji menjadi imam. Begitu. Iya. Ini tentunya harus kita paham baik-baik. Jika hafalan sama, maka yang berilmu tentang sunnah. Kemudian, yang lebih tua umurnya. Iya, kemudian yang lebih tua umurnya. Jadi kalau sekarang misalnya, sama-sama hafal, sama-sama bagus bacaannya. Sama-sama hafal, sama-sama bagus bacaannya. Sama-sama punya ilmu tentang sunnah. Maka lihat siapa yang paling tua umurnya. Iya, siapa yang paling tua umurnya. Ini ada anak muda. Iya, misalnya kita di JF inilah. Di JF ini. Jangan pernah maju santri RBA tentunya. Menjadi imam. Tidak cocok. Di belakangnya ada santri tahfidz. Syekh Bilal. Kan begitu. Ucapan roh saja belum lulus. Pergi maju jadi imam. Kan aib. Aib begitu. Iya. Jadi yang maju santri tahfidz. Kalau santri tahfidz itu sama-sama semuanya, itu tadi yang paling tahu sunnah. Kalau sama-sama semuanya, maka yang paling tua. Iya. Yang paling tua.
Jangan diganti-ganti, ini bukan imam sholat malam. Dan diganti-ganti imamnya. Bukan imam sholat malam ini imam sholat 5 waktu. Sholat fardu. Sholat fardu. Ada ketentuannya. Ada ketentuan khususnya. Iya. Nah, ini harus dipahami, bukan sembarang kita suruh orang. Iya. Nah, ini setelah itu baru yang paling bertakwa. Sama-sama tuanya ini. Semua sama umurnya. Maka lihat siapa yang paling bertakwa. Takwa itu hati. Gimana cara kita tahu? Lihat dari melakukan perintah dan meninggalkan larangan. Itu kan takwa. Iya. Jika sudah sama semuanya, maka lihat yang paling bertakwanya. Itu lihat dari ibadahnya. Dan lihat dari dia menjauhi yang namanya larangan. Kalau dia adalah orang yang rajin ibadah, tapi masalah larangan dia bergampangan, itu namanya tidak takwa. Itu namanya tidak takwa. Nah, ini urutan yang menjadi imam. Fikih nomor 1 ini adalah kita ringkas dari hadits tadi. Karena Nabi sudah katakan, aqra'uhum li kitabillah. Kalau sama, maka yang paling tahu sunnah. Kalau sama, yang paling duluan hijrah. Kalau sama, kan kita ini enggak hijrah itu. Hijrah berarti kita sekarang adalah yang paling duluan belajar. Yang paling duluan belajar. Kalau sama, ya yang paling tua umurnya. Yang paling tua umurnya. Ini diperhatikan. Kemudian faedah kedua, fikih kedua. Jika ada pemimpin, maka pemimpin lebih utama daripada seluruh manusia. Jadi pemimpin itu lebih utama menjadi imam. Makanya di zamannya Umar, Abu Bakar, ketika Rasulullah meninggal, Abu Bakar yang menjadi imam. Ketika Abu Bakar meninggal, Umar menjadi imam. Ketika Umar meninggal, maka Utsman menjadi imam. Ketika Utsman meninggal, maka Ali menjadi imam. Dan ketika wilayah kaum muslimin sudah luas, maka menjadi imam adalah gubernurnya. Adalah gubernurnya. Seperti misalnya di masa Umar, beliau angkat di Kufa Sa'ad bin Abi Waqqas menjadi gubernurnya. Maka menjadi imam di sana adalah Sa'ad bin Abi Waqqas. Begitu. Ini berdasarkan apa yang disebutkan dalam hadits tadi. Kemudian berikutnya lagi, dan imam rawatib atau pemilik rumah lebih utama daripada orang lain. Iya, lebih utama daripada orang lain. Ini tentunya faedah dari hadits ini di yang kita baca barusan. Kemudian berikutnya lagi, ini riwayat lain, hadits ke-412. Wali bin Majah min hadithi Jabir. Wala ta'umman namra'atun rajulan. Wala arabiyun muhajira. Wala fajirun mu'mina. Ini untuk kelengkapan hadits tadi ya. Cuman belum pisahkan kan ini, kata beliau wa isnaduhu wahin. Dan bagi Ibnu Majah dari hadits Jabir bin Abdullah, janganlah seorang wanita mengimami laki-laki. Jangan pula seorang Arab Badui, Arab pedalaman mengimami seorang muhajir. Dan jangan pula orang fasik ya mengimami mukmin. Sanadnya wahin, sanadnya lemah. Sanadnya lemah. Sumber hadits ini diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Majah di Sunan Ibnu Majah nomor 1081. Nomor 1081.
Derajat hadits sanadnya sangat lemah. Al-Hafidz Ibnu Hajar katakan wahin itu di bawah dhaif. Dhaif jiddan. Iya. Hadits sangat lemah. Kita butuh tahu saja apa alasannya. Kenapa sangat lemah? Itu kan hukum. Hukum itu ada sebabnya. Kalau ada hukum atas sebuah hadits, maka tentunya ada sebabnya. Apa sebabnya? Karena ada rawi yang bernama Abdullah ibn Muhammad al-Adawi. Dia ini matrukul hadits, ditinggalkan haditsnya. Ini bahasa Indonesia di situ ya, ditinggalkan haditsnya. Bahasa Arabnya di istilah mustalahnya matrukul hadits. Rawi yang matrukul hadits itu tidak bisa dikuatkan sama sekali. Tidak bisa mendukung hadits dhaif yang lain. Dan tidak bisa didukung oleh hadits yang lain juga. Iya, tidak bisa mendukung dan didukung. Tidak bisa. Iya. Karena sebabnya ini tadi. Ada rawi yang bernama Abdullah bin Muhammad al-Adawi. Ditinggalkan hadits. Cacat kedua, kalau satu saja sudah cukup. Cacat kedua, juga ada rawi yang bernama Ali ibn Zaid. Ya, Ali ibn Zaid ibn Jada'an. Dia ini juga rawi yang dhaif. Dia ini juga rawi yang dhaif. Ini beliau terangkan, yang kami nukil ini, itu Al-Hafidz Ibnu Hajar sendiri. Yang menerangkannya di kitab Fathul Bari. Iya, karena Al-Hafidz Ibnu Hajar beliau bicarakan juga terkait dengan rawi hadits di kitab Fathul Bari Syarah Sahih Al-Bukhari di jilid 6 halaman 195 beliau terangkan bahwa sanad hadits ini adalah dhaif. Adapun fikihnya, fikih yang beliau ingin isyaratkan lewat hadits ini adalah imamnya dari pelaku maksiat. Iya, imam dari pelaku maksiat atau orang dolim dan pelaku bid'ah. Ini yang mau dibicarakan. Karena ada lafaz tidak boleh seorang fajir mengimami mukmin. Apa hukum imamnya mereka? Apa hukum imamnya mereka? Di sini faedah pertama, imamnya sah. Kenapa bisa sah? Hadis dhaif. Itu alasannya. Iya. Seandainya hadis ini sahih, maka tidak sah. Iya. Kenapa kalau dhaif sah? Ya asal. Kemaksiatannya dia yang berdosa. Adapun kita sholat di belakangnya, sah. Iya. Ini yang harus kita pahami. Supaya nanti kita tidak banyak bertanya dalam masalah, ini ada imam Ustaz. Sebelum imam dia matikan rokoknya. Kan merokok disepakati akan haramnya dari silang pendapat. Bahwa merokok itu diharamkan. Dan dia adalah dosa besar. Bagi orang yang merokok dosa besar. Karena dia membakar hartanya dengan nilai percuma dan membunuh dirinya. Dia membunuh dirinya, kalau belum mati, maka dia masukkan dirinya dalam kebinasaan. Yang jelas, rokok itu haram berdasarkan dalil Quran, hadits Nabi, dan kesepakatan para ulama. Dan dia dosa besar. Sekarang ada imam merokok. Apa hukum imamnya? Ini imam fasik. Imam pelaku maksiat. Sah sholat di belakangnya. Kenapa? Tidak ada hadits yang sahih. Hadits yang ada di hadapan kita, dhaif, tidak bisa naik ke derajat yang sahih. Demikian pula imam dari pelaku bid'ah. Selama bid'ahnya tidak mengkafirkannya. Selama bid'ahnya tidak mengkafirkannya. Maka bermakmum di belakangnya sah. Bermakmum di belakangnya sah. Iya. Ini fikih pertama. Dan ini jangan sampai kita menganggap bahwa
saya yang berpendapat ini adalah yang dipegang oleh mayoritas ulama rahimahumullah. Di sini dibawa ini catatan kaki penting karena sumber penukilannya. Iya, sekali-sekali kami kasih perlihatkan di situ. Iya, itu bukan saya yang bilang begitu. Itu ada sumbernya di bawah. Misalnya ini nomor 1, catatan kaki 20. Berarti di situ asal penukilannya. Ini bisa melihat kepada kitab Al-Majmu'. Al-Majmu' maksudnya syarah muhaddab karya Imam Nawawi dalam fikih Syafi'iyah. Dalam fikih Syafi'iyah. Kemudian ada Al-Mughni. Al-Mughni ini karyanya Muwafaquddin Ibnu Qudamah. Fikih rujukan dalam madhab Hanabilah di jilid 3 halaman 17. Dan ada Bidayatul Mujtahid, ini punyanya Ibnu Rusdin. Dan ada Al-Fatawa Al-Kubra karyanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Nah, ini semua adalah sumber penukilannya. Jangan sampai iya, tidak. Ini sesuai dengan kenyataan pembahasan dalam fikih. Sesuai dengan kenyataan pembahasan dalam fikih. Faedah kedua itu hanya sekedar saya mau memperlihatkan kepada kita bahwa semua poin penukilan faedah fikih dari hadits itu ada asalnya. Iya, itu ada asalnya. Karena kita diajarkan, iya, apakah di pesantren ataupun di kuliah umum, kita diajarkan untuk menukil sesuatu harus ada penyandarannya. Nanti orang kan, iya, akan bilang, bisa saja itu ucapanmu. Tapi kalau kita ada sandarkan dari mana sumbernya, itu namanya ada amanah bahwa itu bukan dari kita. Fikih kedua, masalah imam dari wanita. Ini tidak sah kalau ini. Imam dari wanita, perempuan yang menjadi imam, tidak sah. Nah ini kenapa beda? Kan hadisnya sama. Hadisnya juga dhaif. Kita tidak berdalil dengan hadis itu. Hadis itu tadi dhaif. Iya. Kalau dhaif seharusnya faedahnya sama dengan nomor 1 kan begitu. Sah. Iya. Imam dari wanita untuk laki-laki ini maksudnya ya. Bukan wanita dengan wanita. Imam kurang mungkin ini ya. Imam dari wanita untuk laki-laki begitu mungkin. Kita tambah 1 kata ya. Gimana? Saudara-saudara. Cukup itu ya? Atau gimana? Imam dari wanita tidak sah. Maksudnya kalau dia imam untuk laki-laki. Adapun kalau dia imam untuk perempuan, sah. Sah. Karena Aisyah pernah mengimami para perempuan. Kalau ini untuk laki-laki ini, tidak sah. Dalilnya bukan hadis yang ada di hadapan kita. Karena ini dhaif. Dalilnya adalah hadis la yuflih qaumun wallau amrahum imra'ah. Iya. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dari Abu Bakrah radhiyallahu taala anhu. Nabi SAW bersabda, kaum iya yang dipimpin oleh perempuan tidak akan beruntung. Kaum dipimpin oleh perempuan tidak akan beruntung. Ini umum. Ini umum. Termasuk pimpinan dalam sholat. Termasuk pimpinan dalam sholat. Sehingga kita katakan tidak sah. Iya, kita katakan tidak sah. Ditambah lagi alasan lain, perempuan itu adalah masalah nanti di soft. Khairu sufufu rijal, akan datang nanti pembahasan insyaallah. Soft terbaik untuk laki-laki adalah yang paling depan. Sementara soft terbaik untuk perempuan adalah yang paling belakang. Akan datang nanti haditsnya insyaallah. Di kitab ini. Di kitab ini, tapi masih ada berapa hadis lagi ya? Iya. Di pekan depan insyaallah. Di pekan depan insyaallah. Iya. Jadi perempuan itu sopnya di belakang. Itu menafikan kalau dikasih di ke depan, itu menyelisih sunnah Nabi. Kemudian alasan berikutnya lagi, perempuan itu aurat.
termasuk suaranya. Kalau dia menjadi imam depan laki-laki, maka laki-laki bukan khusyuk. Kan begitu? Iya. Malah pingsan. Iya. Karena terfitnah dengan suaranya. Karena terfitnah dengan suaranya. Itu lagi. Kemudian yang berikutnya lagi alasannya, perempuan itu adalah aurat. Ia tidak cocok untuk berada di depan laki-laki. Untuk berada di depan laki-laki. Banyak hal, banyak alasan yang membuat kita ambil ini apa yang dikatakan imam dari wanita tidak sah. Terakhir, imam dari orang pedalaman. Orang pedalaman sah. Orang kampung sah mengimami orang kota. Kenapa? Sah. Hadis dhaif. Kalau seandainya sahih, selesai. Karena dalam hadis tadi, seorang Arabi, Arab pedalaman, dia tidak mengimami orang muhajir, orang kota. Orang kota, kan orang berhijrah ke kota. Orang berhijrah ke kota. Tapi hadisnya dhaif, sehingga orang kota mengimami, orang kampung mengimami orang kota, sah salatnya. Sah salatnya karena hadis dhaif. Alhamdulillah, ini beberapa hadis. Insyaallah kita lanjut lagi di pertemuan akan datang, akan depan, terkait dengan pembahasan sholat berjemaah dan imamah. Kita adzan dulu, baru lihat pertanyaan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Baik, kita lihat sini pertanyaan.
Ada keluarga kami, tante, om, saudara ibu, yang jika berinteraksi dengannya, membuat capek, serba salah, dan ujungnya sakit hati. Dihubungi kadang tidak merespon, tidak dihubungi mengatakan kita sombong. Bolehkah saya menjauhinya? Tidak berinteraksi dan sebagainya karena menjaga kewarasan. Tidak ingin sulit, tidak ingin sakit hati. Tapi saya takut dosa, memutus silaturahmi. Iya. Ini pernah diadukan di masa Nabi ya. Disebutkan oleh Imam Al-Bukhari di Adabul Mufrad, hadits. Seorang datang kepada Nabi mengadukan begitu, bahwa ada dari keluarganya begitu, dia berbuat baik kepadanya tapi mereka berbuat jahat. Dia santun kepadanya tapi mereka kasar. Dia menyambung, dia putus. Mereka putus. Iya. Apa yang harus dilakukan? Apakah kita putus saja atau bagaimana? Iya. Maka Nabi SAW katakan kepadanya, kalau seperti yang kamu katakan, iya, faka'annama tasifahumul al-mal. Seakan-akan kamu memasukkan ke mulutnya mereka itu api, api bekas bakar yang masih panas. Iya. Dan Allah Subhanahu wa taala akan selalu menolongmu selama seperti itu. Artinya apa? Sambung saja walaupun dia berbuat jahat. Iya, walaupun dia berbuat jahat. Jangan memutus orang yang memutus. Iya, jangan memutus orang yang memutus. Iya. Dan dengan seperti itu berarti kita waras. Kalau kita putus karena dia memutus, berarti kita tidak waras. Sama dengan dia yang tidak waras. Jadi untuk menjaga kewarasan, sambung saja. Untuk menjaga kewarasan, sambung saja, tetap berbuat baik kepadanya walaupun dia tidak berbuat baik. Apakah boleh membaca istighfar dalam sujud, dalam rangka berdoa kepada Allah lalu mengucapkan amin? Boleh. Boleh. Boleh berdoa di sujud. Ustaz, apa ada perbedaan antara Bukhari Muslim dengan muttafaqun alaih? Kalau dibilang muttafaqun alaih berarti sama lafadznya. Sama sahabatnya. Kalau dibilang Bukhari Muslim, bisa saja lafadznya beda atau sahabatnya beda, atau sahabatnya sama tapi lafadznya beda. Atau lafadznya beda. Iya, ada sedikit perbedaan di dalam lafadznya, sehingga tidak dikatakan muttafaqun alaih. Apa pandangan ulama tentang memakai celana pendek? Apakah ada kesepakatan keharumannya atau rinciannya? Celana pendek sampai mana? Kan begitu yang dibahas. Karena kewajiban kita menutup aurat. Iya, menutup aurat. Dan auratnya laki-laki adalah pusar sampai lutut. Jadi apa yang kita maksud dengan celana pendek di sini? Kalau yang dimaksud celana pendek adalah sepaha, tentunya memakainya tanpa memakai sesuatu di luar. Tidak boleh, diharamkan karena terbuka aurat. Terbuka
aurat. Jadi tergantung ini celana pendek yang kita maksud apa? Sampai mana? Iya, itu harus dijelaskan. Barakallahu fiik. Ustaz, sebentar lagi Piala Dunia. Apa kita boleh mendukung negara seperti Argentina, Spanyol, Portugal? Orang-orang seharusnya ini kan tidak tahu ini masalah. Akhirnya sebentar orang buka semua sebentar. Oh iya ya, kapan jadwalnya? Gara-gara kita bertanya. Iya. Jadi adapun apa kita boleh mendukung, kalau itu bermanfaat untuk akhirat, dukung. Kan kita tanya sama Ustadz. Kan jawaban Ustadz seperti itu. Kalau memang itu bermanfaat untuk akhirat, silakan dukung. Saya juga dukung. Kan begitu kalau mukmin. Mukmin itu selalu melihat bermanfaat untuk akhirat atau tidak. Bukan sekedar hobi. Karena orang mukmin hobinya bisa bernilai ibadah. Dengan dia niat bermanfaat untuk akhirat. Bermanfaat untuk akhirat. Iya. Wallahu a'lam. Ustaz, apa hukum mengungkit pemberian? Haramkah? Dan apa ancaman bagi orang melakukan haram? Itu ancamannya membatalkan sedekah. Apa ayatnya itu? Wala tubtilu shadaqatikum bil man wal adha. Jangan kalian membatalkan sedekah kalian dengan man. Man itu mengungkit pemberian. Menyebut-nyebut, oh itu saya kasih. Kalau bukan saya kasih itu, masih di got. Begitu. Iya, mengungkit-ungkit. Demikian pula ada. Ada itu kita kasih menyakitinya. Untuk merendahkannya. Untuk merendahkannya. Di situ wala tubtilu berarti batal. Batal sedekah dengan mengungkitnya. Apa itu manhaj? Apa itu madhab? Lalu ketika kita ditanya, kau ini apa? Mengikuti siapa? Iya. Manhaj, madhabnya. Iya. Manhaj itu jalan, toriko yang kita tempuh. Kalau madhab, tempat kembali kita dalam berpendapat fikih. Biasanya manhaj terkait dengan akidah, madhab terkait dengan fikih. Penggunaannya sudah seperti itu. Penggunaannya sudah seperti itu. Kalau ditanya kau ini apa? Ya, kegampang kalau ini ya. Mengikuti siapa? Kalau ditanya kau ini apa? Saya manusia dicipta dari Adam. Mengikuti siapa? Nabi Muhammad. Mengikuti Nabi Muhammad SAW. Bilang begitu saja.
Ustaz, saya sebagai suami, apakah berdosa jika tidak mendatangi istri saya karena bosan? Ini sudah ini deh. Kenapa pertanyaan kayak ulang? Ada yang naikkan ulang kak ini? Tidak boleh dikasih naik ulang ya. Kalau sudah lewat pekan lalu. Akhirnya kan bertumpu saudara tuh. Padahal juga sudah dijawab. Siapa ini? Siapa ini? Jangan disimpan. Jadi pertanyaan dalam sepekan itu di setiap ustadz buang. Jangan ditanya ke ustadz baru tanya lagi ke ustadz lain. Jangan. Tidak boleh begitu. Itu namanya adu domba. Iya, adu domba nanti. Atau memilih-milih pendapat yang paling ringan. Berarti saya anggap batal ini ya, yang di atas meja semua ini ya. Karena ada beberapa pertanyaan yang saya baca, yang saya lihat berulang naik, sudah naik kemarin, naik lagi. Jadi yang setiap pekan itu dibuang. Mana Ahmad? Ahmad mana? Deden mana? Tidak ada itu manusia. Buang saudara, buang. Setiap ustadz buang. Jangan dinaikkan di ustadz lagi, ada ustadz naik lagi. Jangan. Kan tidak boleh kita bertanya satu masalah ke banyak ustadz untuk mencari keringanan. Kan begitu, tidak boleh. Iya. Kalau sudah jelas dalil sama. Apalagi kita di JF ini ya. Kita di JF ini alhamdulillah. Semua ngisi satu sama. Tempat belajarnya sama. Sehingga jawaban itu akan mirip semuanya. Biar tidak saling baku atur. Oh sebentar kalau kau jawab bertanya ini begini. Tidak. Biar tidak baku atur. Akan sama ujungnya. Jadi jangan cari keringanan. Kalau mau cari keringanan jangan di sini. Karena sama toh. Tanya kok di sana sama ustadz yang suka meringankan. Nah, jadi jangan ya. Karena beberapa pertanyaan saya lewatkan. Ini sudah naik. Kenapa ditabung-tabung? Memangnya ini bank? Iya. Enggak ya, jangan. Jangan begitu. Buang ya, Deden. Ustaz, bagaimana hukumnya jika saya lupa mandi wajib setelah berhubungan? Saya sudah sholat duhur dan mengikuti taklim keluar rumah. Ya wajib mandi dan sholat duhur. Kan tidak sah sholat. Dalam keadaan junub. Dan tidak dimaafkan dengan lupa. Tidak dimaafkan dengan lupa kalau ini. Kan ini perintah. Kalau kita junub wajib mandi. Kalau kita junub wajib mandi. Iya, wallahualam. Ustaz, saya sedang safar ke daerah non-muslim dengan menggunakan bus. Pada saat memasuki waktu sholat subuh, saya berikhtiar dengan meminta singgah di masjid daerah tersebut. Namun sopir bus yang kemungkinan non-muslim tidak mengizinkan karena sedang mengejar waktu tiba di perwakilan bus. Jadi saya sholat di bus, tidak menghadap kiblat. Kemudian setelah sampai saya mengupayakan sholat lagi. Apakah ini sudah sesuai Ustaz? Tidak. Tidak sesuai. Ya, jadi kalau kita perkirakan sampai sudah keluar waktu, boleh kita sholat di atas kendaraan. Menghadap kiblat jika mampu. Jika tidak mampu, maka sholat sesuai dengan kondisi. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwa kepada Allah sesuai kemampuan kalian. Itu kalau akan keluar waktu. Akan keluar waktu, boleh sholat di atas kendaraan. Bagaimana hukum arisan yang terdapat uang konsumsi di luar uang arisan? Dan itu dibebankan untuk semua yang ikut arisan untuk acara makan-makan. Iya, kalau hanya memang untuk acara makan-makan karena di mana nanti di lot arisannya, tidak apa-apa. Tidak mengapa, itu bukan bagian dari riba dalam arisan uang. Bukan bagian dari riba dalam arisan uang. Cuman kalau dihindari mempersyaratkan,
lebih bagus. Hindari mempersyaratkan makan-makan, lebih bagus, lebih hati-hati. Wallahu alam. Ustaz, apakah usia tamyiz umur 11 tahun telah bisa jadi mahram untuk safar? Beda ini. Mahram usia balik, beda imam. Beda imam. Imam usia tamyiz, mahram usia balik. Mahram itu usia balik. Ustaz, hukum safar untuk ibadah. Saya seorang ikhwan, seorang akhwat yang belum nikah. Qadarullah, ibu saya sudah sangat ingin berangkat umroh. Namun ayah saya saat ini belum berkenan untuk pergi. Apakah hukumnya jika tetap berangkat? Mengingat kondisi kami hanya berdua, enggak. Wajib paksa bapaknya. Kan wajib dia temani mahram. Temani istrinya, temani anaknya. Paksa bapaknya. Paksa bapaknya. Kalau tidak bisa, suruh lurah bersurat kepadanya. Untuk temani mahramnya. Karena wajib. Iya. Wajib ditemani mahram. Tidak ada. Tidak ada kewajiban umroh, kewajiban haji bagi perempuan kalau tidak ada mahram. Kalau tidak ada mahram. Ustaz, bagaimana hukumnya seorang yang selalu was-was dengan mimpinya? Setelah mimpi buruk, merasa mimpi itu akan terjadi. Tidak boleh orang berwas-was dengan mimpinya. Iya, karena mimpi itu, kalau itu mimpi baik itu dari Allah, kalau mimpi buruk dari setan. Mimpi baik itu dari Allah, mimpi buruk itu dari setan. Seharusnya dia bertawud, meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari mimpinya itu. Dari mimpinya itu. Bahkan Nabi mengajarkan untuk kalau terbangun, meludah kecil di sebelah kiri setelah berta'awud. Setelah berta'awud. Tidak boleh dia khawatirkan. Iya. Takut berlebihan karena mimpinya. Ustaz, apakah boleh berzikir pagi petang? Bisa sambil ngomong atau sambil melakukan hal lain? Boleh. Iya, boleh. Zikir pagi petang boleh sambil berdiri, duduk, berjalan, berbaring. Itu dibolehkan. Bagaimana jika ada seorang istri karena merasa ada wanita lain sehingga istri tersebut melakukan kesyirikan seperti mendatangi dukun agar suaminya bisa tunduk kepadanya. Bagaimana saya sebagai suami? Tolong nasihatnya Ustaz. Wah, berarti yang tanya ini suami, istrinya ke dukun. Ya. Ini haram, tidak boleh. Mendatangi dukun diharamkan dalam syariat Islam dan juga berdasarkan kesepakatan para ulama. Ya, itu kalau dia datangi saja tanpa bertanya dan tanpa membenarkan, itu sudah tidak diterima sholatnya 40 hari. Tapi kalau dia benarkan, ini tentunya dia pergi, dia benarkan ini. Ya, karena dia lakukan setelahnya apa yang diarahkan oleh dukun itu. Kafir. Murtad. Iya, hadis dari Nabi. Man ata arrafan aw kahinan fasalahu an syai' fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin. Siapa yang mendatangi orang pintar atau dukun, kemudian dia bertanya kepadanya tentang sesuatu dan membenarkannya, maka sungguh telah kafir terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Iya. Nah, ini diharamkan, tidak boleh. Kalau memang merasa ada perempuan lain, iya, kita tentunya bukan jalan keluar mendatangi dukun. Iya, mendatangi dukun bukan jalan keluar.
Yang keluarnya kita rundingkan dengan suami, apakah ada ini benar kecurigaan atau hanya sekedar sangkaan belaka. Iya. Kalau suami tidak mengaku, maka biarkan saja dohirnya begitu. Sampai ada bukti yang jelas. Iya. Ada bukti yang jelas kalau memang dia punya perempuan yang lain. Setelah ada bukti yang jelas, baru di situ kita tentunya bersikap apa yang maslahat dan apa yang terbaiknya. Adapun bagi suaminya, ia nasihati istrinya bahwa itu diharamkan. Itu diharamkan dalam syariat Islam. Tidak diperbolehkan orang mendatangi dukun. Tidak diperbolehkan orang mendatangi dukun. Ustaz, bagaimana jika sholat fardu misal 4 rakaat tapi lupa tahiyat awal, nanti ingat pada rakaat ketiga, apakah sujud sahwi atau menambah sholat? Jika rakaatnya genap 4, cuma lupa tasyahud awal, maka sujud sahwi 2 kali sebelum salam. Nabi pernah, luput tahiyat awal, langsung berdiri dan para sahabat juga ikut berdiri. Tatkala rakaat terakhir, rakaat keempat, tahiyat akhir, para sahabat menanti Nabi salam. Ternyata Nabi sujud 2 kali sujud kemudian salam. Jadi kita tidak perlu tambah rakaat. Ya, kita cukup nanti sujud sahwi. Bagaimana jika wudu dan lupa membasuh hidung? Jika berwudu dan lupa membasuh hidung, cara berwudu tidak sertakan mulut dan hidung. Berarti langsung cuci muka ya? Langsung cuci muka. Sah wudunya. Iya, di atas pendapat yang mengatakan hidung dan mulut ini bagian dalam, bukan masuk dalam wajah. Karena ayatnya kan, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. 4 saja yang disebutkan. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian berdiri untuk melakukan sholat, cuci wajah. Cuci tangan sampai ke siku. Usap kepala. Cuci kaki sampai ke mata kaki. Berdasarkan ayat ini, rukun wudu cuma 4. Selain itu adalah wajib atau sunnah. Selain 4 ini wajib atau sunnah. Wajib artinya wudunya sah tapi berdosa. Sunnah artinya wudu sah tidak berdosa, cuma tidak dapat pahala sunnah. Berkumur-kumur dan memasukkan air ke hidung, hilaf. Apakah wajib atau sunnah? Berselisih para ulama. Karena ini bagian dalam, bukan dari wajah. Ia mengatakan wajib karena dia dari wajah. Masuk di ayat. Iya. Bahkan ada yang mengatakan rukun karena masuk di ayat. Dan yang benarnya adalah dia tidak masuk di ayat. Iya, cuman ulama tetap berpendapat wajib karena ada perintah khusus dari Nabi. Idza tawadda'ta famadmid, di hadits Abu Daud. Kalau kamu berwudu maka berkumur-kumurlah, diperintahkan. Hadits riwayat Abu Daud dari Lakit bin Sabirah. Adapun kalau masukkan air ke hidung, hadits Bukhari Muslim. Falyastanthir, itu lafaz-lafaznya di Bukhari Muslim. Hendaklah dia beristinsyak, hendaklah dia beristinthar, memasukkan air ke hidung dan mengeluarkan air ke hidung. Itu perintah. Makanya pendapat yang mengatakan wajib tidak sampai rukun, itu yang kuatnya daripada pendapat yang mengatakan sunnah. Sehingga wudhu kita ini sah tapi berdosa jika kita tahu hukumnya. Iya, itu keharusan dari pendapat yang kita baca tadi. Wallahualam. 2 lagi kita baca. Ustaz, apakah mantan mertua masih termasuk mahram kita? Iya. Mertua mantan walaupun mantan. Yang bukan mahram itu mantan suami.
Nah, mantan suami, mantan istri, kalau sudah talak 3, bukan mahram. Sudah talak 3 ya, bukan mahram. Adapun mantan mertua, masih mahram. Masih mahram. Iya, wallahualam. Apakah perempuan yang belum haid bisa menjadi imam? Di perempuan ya? Di perempuan berarti ini ya? Bisa. Kan sama. Di imam perempuan maksudnya. Kalau dia mengimami perempuan yang kita tanya ini, maka anak perempuan yang belum haid boleh menjadi imam di sesama perempuan. Di sesama perempuan. Terakhir, bolehkah menikah dengan laki-laki yang ingin dibilang salaf, memiliki pemahaman moderat, tapi dia baik akhlaknya dan hafiz 30 juz. Wah, ya. Gimana ini saudara? Kalau ada yang lain, iya bukan yang mau dikatakan ya, atau yang mau pemahaman yang moderat. Ya, kalau ada yang lain, lebih bagus. Iya, lebih bagus. Cari yang punya agama yang bagus. Fadfar bidatidin taribat yadak. Pilih yang punya agama, kamu akan beruntung. Pilih yang punya agama, kamu akan beruntung. Wallahualam. Alhamdulillah kita cukupkan. InsyaAllah kita lanjut lagi di pertemuan akan datang. Subhanak hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.